Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rumah itu adalah sebuah monumen. Monumen yang Nabila bangun dengan keringat, jam tidur yang dikorbankan, dan kesepakatan-kesepakatan bisnis bernilai miliaran yang ia menangkan. Berdiri megah di atas tanah seluas 2.000 meter persegi di kawasan paling elit Jakarta, setiap sudutnya adalah cerminan dari kerja kerasnya. Dinding kaca setinggi 5 meter menatap lurus ke arah taman vertikal yang rimbun, lantai marmer Italia terasa dingin di bawah kaki, dan perabotan yang didatangkan langsung dari Milan tertata dengan presisi artistik. Bagi orang luar, rumah ini adalah surga dunia, bukti nyata dari kesuksesan Nabila yang luar biasa di industri properti. Namun bagi Nabila, beberapa bulan terakhir, rumah ini mulai terasa seperti museum yang indah namun dingin. Sebuah mahakarya yang menyimpan kerapuhan di dalam fondasinya. Kerapuhan itu memiliki nama, Adrian, suaminya. Malam itu, Nabila sedang menuruni tangga spiral yang menjadi pusat perhatian di ruang utama ketika ia melihat Adrian berdiri di dekat jendela besar, membelakanginya. Pria itu sedang berbicara di telepon. Nabila sengaja memperlambat langkahnya, tidak ingin menginterupsi. Namun, saat Adrian menyadari kehadirannya dari pantulan di kaca, pria itu seketika mengubah nada bicaranya. Suaranya yang semula terdengar santai dan sedikit manja, langsung berubah menjadi formal dan tergesa-gesa. "Baik, nanti saya hubungi lagi. Tolong siapkan saja laporannya," ucap Adrian cepat, suaranya terdengar kaku. Ia segera mematikan sambungan telepon sebelum berbalik menghadap Nabila. Senyum yang ia pasang di wajahnya tampak dipaksakan. "Oh, sayang, kamu sudah di rumah." Nabila membalas senyum itu, berusaha agar senyumnya terlihat alami. "Baru saja sampai. Tadi bicara dengan siapa, Mas?" "Sepertinya serius sekali." "Biasa, rekan bisnis," jawab Adrian sambil berjalan mendekat dan menyimpan ponselnya ke dalam saku celana. Gerakan yang terlalu cepat, terlalu protektif. "Membahas peluang investasi baru. Membosankan, kamu tidak akan tertarik." Kalimat itu lagi. Kalimat andalannya untuk membangun tembok di antara mereka, untuk menutup setiap celah pertanyaan yang mungkin akan Nabila ajukan. Nabila tidak mendesak lebih jauh, tapi hatinya mencatat semua kejanggalan itu. Rekan bisnis mana yang ditelepon dengan nada manja di malam hari? Laporan apa yang dibicarakan dengan begitu rahasia? Ini bukan yang pertama kali. Beberapa minggu terakhir, Adrian menjadi sangat protektif dengan ponselnya. Dulu, ponsel itu sering tergeletak begitu saja di meja, tapi sekarang benda itu seolah menempel di tangannya. Ia sering menerima telepon di balkon atau di taman belakang, menjauh dari jangkauan pendengaran Nabila. Alasannya selalu sama, bisnis. Malam harinya, Adrian pulang jauh melewati tengah malam. Ia masuk ke dalam kamar dengan langkah berjingkat, mengira Nabila sudah tidur. Tapi Nabila masih terjaga, matanya terbuka menatap langit-langit kamar yang gelap. Ia bisa mencium aroma samar parfum wanita dari kemeja Adrian, saat pria itu meletakkannya di keranjang pakaian kotor. Itu bukan aroma parfum Nabila. Aromanya manis dan menyengat, aroma yang terasa asing dan murahan. Jantung Nabila seakan diremas. Ia tetap diam, berpura-pura tidur, membiarkan suaminya membersihkan diri dan berbaring di sampingnya. Ia bisa merasakan punggung Adrian yang membelakanginya, sebuah jarak fisik yang menjadi simbol jarak emosional yang semakin membentang di antara mereka. Kecurigaan itu tumbuh menjadi monster yang menggerogoti jiwanya. Nabila menjadi lebih waspada, lebih memperhatikan detail-detail kecil yang selama ini mungkin ia abaikan. Suatu sore, saat ia sedang mencari dokumen penting di ruang kerja Adrian, ia tidak sengaja menjatuhkan tumpukan map dari atas meja. Saat membereskannya, sebuah amplop putih terselip di antara kertas-kertas lain. Amplop itu tidak tertutup rapat. Karena penasaran, Nabila menarik isinya. Selembar kertas bukti transfer dari bank. Matanya membelalak saat melihat nominal yang tertera. 500 juta rupiah. Transfer itu dilakukan dari rekening bersama mereka. Tapi bukan itu yang membuatnya lemas. Nama penerimanya adalah Aurel Larasati. Sebuah nama yang tidak pernah ia kenal. Jantungnya berdebar kencang, darahnya terasa dingin. Siapa Aurel? Untuk apa Adrian mengiriminya uang sebanyak itu? Nabila mencoba menenangkan dirinya. Mungkin itu untuk bisnis. Mungkin Aurel adalah mitra investasi baru yang Adrian ceritakan. Ia mencoba berpikir positif, mencoba mencari 1001 alasan untuk membenarkan tindakan suaminya. Ia meletakkan kembali bukti transfer itu ke tempatnya, tangannya sedikit gemetar. Namun,
Benih kecurigaan yang paling buruk sudah tertanam, dan akarnya mulai menjalar ke seluruh relung hatinya. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Adrian mengatakan ia harus pergi keluar kota selama 2 hari untuk urusan bisnis mendadak. Nabila membantunya berkemas, memasukkan pakaian ke dalam koper dengan senyum palsu yang menempel di bibirnya. Hatinya menjerit, tapi logikanya terus menyuruhnya untuk tenang dan mencari bukti yang tak terbantahkan. Malam itu, setelah Adrian berangkat, Nabila merasa tidak bisa tidur. Rumah itu terasa terlalu besar dan kosong. Didorong oleh perasaan yang tidak karuan, ia masuk ke ruang kerja Adrian lagi. Ia merasa seperti seorang pencuri di rumahnya sendiri. Ia membuka laci meja kerja Adrian satu persatu, tidak tahu apa yang ia cari, tapi ia yakin harus ada sesuatu. Di laci paling bawah, terkunci, ia menemukan sebuah kotak besi kecil. Nabila tahu di mana Adrian menyimpan kunci duplikatnya, di dalam sebuah buku tebal di rak paling atas. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu. Isinya tidak banyak, hanya beberapa dokumen lama dan sebuah buku agenda kecil. Nabila membuka agenda itu. Sebagian besar halamannya kosong, tapi di salah satu halaman, tertempel sebuah kertas. Bukan sembarang kertas. Itu adalah bukti reservasi sebuah kamar suite di hotel bintang 5 paling mewah di Jakarta. Untuk 2 malam. Tanggalnya adalah tanggal hari ini dan besok. Dan nama yang tertera di reservasi itu ada 2, Adrian Wiguna dan Aurel Larasati. Dunia Nabila seakan runtuh saat itu juga. Udara di paru-parunya terasa habis. Kakinya lemas hingga ia harus berpegangan pada tepi meja untuk menopang tubuhnya. Jadi ini, perjalanan bisnis, yang Adrian katakan. Bukan di luar kota, tapi hanya beberapa kilometer dari rumah mereka. Bukan untuk rapat, tapi untuk berselingkuh di kamar hotel mewah dengan wanita bernama Aurel. Uang 500 juta itu. Parfum asing di kemejanya. Ponsel yang selalu disembunyikan. Rapat hingga larut malam. Semua kepingan puzzle itu kini menyatu, membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang begitu menyakitkan. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. Ia menangis tanpa suara, bahunya berguncang hebat. Rasa sakit itu begitu nyata, seolah ada pisau tak terlihat yang menusuk jantungnya berulang kali. Pria yang ia cintai, yang ia percayai, yang untuknya ia bekerja keras siang dan malam, telah mengkhianatinya dengan cara yang paling hina. Semua pengorbanannya, semua cintanya, terasa sia-sia. Istana yang ia bangun dengan susah payah ternyata hanya sebuah sangkar emas yang menyimpan ular berbisa. Ia terduduk di lantai yang dingin selama berjam-jam, membiarkan rasa sakit itu menguasainya. Namun, di tengah isak tangisnya, sesuatu yang lain mulai muncul dari dalam dirinya. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Saat fajar mulai menyingsing, air matanya berhenti mengalir. Ia bangkit berdiri, langkahnya mantap. Ia menatap pantulan dirinya di jendela kaca yang besar. Wajahnya sembab, matanya merah, tapi sorot matanya tidak lagi menunjukkan kesedihan. Sorot matanya kini tajam seperti baja yang baru diasah. Kesedihan itu telah berubah menjadi amarah. Amarah itu telah bermetamorfosis menjadi sebuah keputusan. Ia tidak akan hancur. Ia tidak akan membiarkan Adrian dan selingkuhannya menghancurkan hidupnya. Ia yang membangun semua ini, dan ia tidak akan membiarkan siapapun merebutnya. Malam itu, Nabila yang lembut dan penuh cinta telah mati. Yang lahir adalah seorang wanita dengan hati yang membeku, yang siap menyusun sebuah rencana pembalasan yang paling sempurna. Keesokan paginya, Nabila beraktivitas seolah tidak ada yang terjadi. Ia menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri, menyiram tanaman di taman belakang, dan bahkan melakukan panggilan video dengan manajer proyeknya untuk membahas perkembangan terbaru. Tidak ada jejak air mata di wajahnya, yang ada hanyalah topeng ketenangan yang ia pasang dengan begitu sempurna. Adrian mengiriminya pesan singkat, menanyakan kabarnya dan mengatakan betapa ia merindukannya. Nabila membalas pesan itu dengan emoji hati, sebuah kebohongan kecil yang terasa seperti racun di ujung jarinya. Ia tahu, di seberang sana, suaminya mungkin sedang membaca pesan itu sambil berbaring di samping selingkuhannya. Pikiran itu tidak lagi menyakitinya, melainkan memberinya bahan bakar untuk menjalankan rencananya. Setelah menyelesaikan pekerjaan paginya, Nabila masuk ke dalam ruang kerjanya. Ruangan itu terasa berbeda sekarang. Bukan lagi sekadar tempat bekerja, tapi telah menjadi markas perangnya. Tindakan pertamanya bukanlah menghubungi teman untuk mencurahkan isi hatinya. Ia meraih ponselnya dan menekan nomor telepon seseorang yang paling ia percayai dalam urusan bisnis dan hukum, Pak Andres. Pak Andres adalah seorang pengacara senior yang telah mendampinginya sejak Nabila masih merintis usahanya dari sebuah ruko kecil. Pria tua itu bukan hanya pengacaranya,
tapi juga sosok ayah yang selalu memberinya nasihat bijak. "Halo, Pak Andres. Selamat pagi. Ini Nabila," sapanya dengan suara yang tenang dan terkendali, seolah ia hanya ingin mendiskusikan kontrak bisnis biasa. "Pagi, Nabila. Ada apa? Tumben sekali menelepon pagi-pagi begini. Apa ada masalah dengan proyek di BSD?" Jawab suara berat dan berwibawa di seberang telepon. Nabila menarik napas dalam-dalam. "Bukan, Pak. Ini masalah pribadi. Tapi dampaknya akan sangat besar pada semua aset saya. Saya harus bertemu dengan Bapak hari ini juga. Ini sangat mendesak dan rahasia." Pak Andres bisa merasakan perubahan nada dalam suara Nabila. Ketenangan itu terdengar ganjil, terlalu dipaksakan. Tanpa bertanya lebih jauh, ia langsung menyetujuinya. "Baiklah. Datanglah ke kantor saya jam 2 siang. Saya akan kosongkan jadwal saya." Tepat pukul 2 siang, Nabila tiba di firma hukum milik Pak Andres. Ia mengenakan setelan blazer berwarna krem yang membuatnya tampak profesional dan berwibawa. Tidak ada yang akan menyangka bahwa wanita yang duduk dengan postur tegap di hadapan Pak Andres itu sedang membawa badai di dalam hatinya. Tanpa basa-basi, Nabila menceritakan semuanya. Ia menceritakan kecurigaannya, bukti transfer, dan reservasi hotel yang ia temukan. Ia berbicara dengan suara datar, tanpa emosi, seolah sedang memaparkan studi kasus bisnis. Pak Andres mendengarkan dengan saksama, wajahnya yang biasanya ramah kini mengeras. Ia sudah melihat banyak kasus perceraian yang pahit, tapi mendengar cerita Nabila, wanita yang ia anggap seperti putrinya sendiri, membuatnya ikut merasakan kemarahan. Setelah Nabila selesai berbicara, keheningan menyelimuti ruangan itu sejenak. "Jadi, apa yang ingin kamu lakukan, Nabila? Apakah kamu ingin langsung mengajukan gugatan cerai?" tanya Pak Andres dengan hati-hati. Nabila menggeleng pelan. Matanya menatap lurus ke arah Pak Andres, menunjukkan kilat ketajaman yang membuat pengacara senior itu sedikit terkejut. "Belum, Pak. Jika saya menggugatnya sekarang, dia akan mendapatkan setengah dari harta Gonogini. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Harta itu adalah hasil kerja keras saya, darah dan keringat saya. Saya tidak akan membiarkan pengkhianat itu dan selingkuhannya menikmati 1 sen pun dari jerih payah saya." "Lalu, apa rencanamu?" "Saya ingin melindungi semuanya," jawab Nabila tegas. "Setiap aset yang saya miliki. Rumah, mobil-mobil mewah, tanah seluas 1.000 hektar di Kalimantan, saham perusahaan, semuanya. Saya ingin Bapak membantu saya memindahkan semuanya ke tempat yang tidak bisa ia jangkau. Dan saya ingin melakukannya secara diam-diam, sebelum dia menyadari apapun." Pak Andres mengangguk paham. Roda gigi di otaknya sebagai seorang ahli hukum langsung berputar. Ini sangat mungkin dilakukan, tapi akan rumit dan membutuhkan waktu. Pertama, kita perlu melakukan audit total atas semua asetmu, baik yang atas nama pribadi maupun atas nama perusahaan bersama. Selama beberapa jam berikutnya, mereka berdua menyusun strategi. Rencananya sangat detail dan berlapis. Langkah pertama adalah mendirikan sebuah perusahaan induk, holding company, baru di luar negeri, di negara yang memiliki hukum kerahasiaan perbankan yang kuat. Perusahaan itu akan 100% atas nama Nabila. Langkah kedua, secara bertahap, semua aset likuid seperti saham dan dana investasi akan dijual dan dananya ditransfer ke rekening perusahaan baru tersebut. Langkah ketiga, untuk aset tidak bergerak seperti properti dan tanah, mereka akan membuat akta jual beli atau hibah kepada perusahaan induk tersebut, membuatnya seolah-olah terjadi transaksi bisnis yang sah. Mobil-mobil mewah juga akan dialihkan ke pemilikannya. Semua ini akan dilakukan di bawah radar, melalui serangkaian transaksi yang tampak normal bagi orang awam. "Bagaimana dengan rumah yang kami tinggali sekarang?" tanya Nabila. "Itu adalah aset yang paling dia incar. Saya yakin dia berpikir bisa menjualnya." Disinilah ide paling brilian sekaligus paling licik itu muncul. Pak Andres tersenyum tipis. "Untuk rumah itu, kita punya rencana khusus." "Sertifikat aslinya atas nama siapa?" "Atas nama saya, Pak. Adrian hanya menempatinya," jawab Nabila. "Bagus sekali," kata Pak Andres. "Simpan sertifikat asli itu di tempat yang paling aman, misalnya di brankas bank. Sementara itu, saya punya kenalan yang bisa membuatkan kita duplikat yang nyaris sempurna. Dari tekstur kertas, stempel, hingga tanda tangannya, akan terlihat sangat asli di mata orang awam. Duplikat palsu ini yang akan kamu simpan di brankas rumah. Jika Adrian serakah dan mencoba menjual rumah itu di belakangmu, dia akan menggunakan sertifikat palsu itu. Transaksi itu tidak akan pernah bisa disahkan oleh notaris atau BPN. Dia akan memakan umpannya sendiri." Nabila tertegun sejenak,
Lalu sebuah senyum dingin terukir di bibirnya. Rencana ini sempurna. Bukan hanya melindungi hartanya, tapi juga menyiapkan jebakan yang akan mempermalukan Adrian di saat pria itu merasa berada di puncak kemenangannya. Dalam beberapa minggu berikutnya, Nabila hidup dalam dua dunia. Di satu sisi, ia adalah Nabila sang istri, yang menyambut Adrian pulang dari perjalanan bisnisnya dengan senyum hangat, mendengarkan cerita bohongnya tentang rapat yang melelahkan, dan bahkan bersikap mesra seolah tidak ada masalah. Di sisi lain, ia adalah Nabila sang ahli strategi, yang setiap hari secara diam-diam bertemu dengan tim Pak Andres, menandatangani puluhan dokumen, dan menyaksikan satu persatu kekayaannya berpindah ke benteng perlindungan yang telah ia siapkan. Itu adalah permainan sandiwara yang sangat menguras emosi. Tapi setiap kali ia merasa lelah, bayangan Adrian dan Aurel di kamar hotel mewah itu kembali muncul, memberinya kekuatan baru untuk terus maju. Hingga suatu hari, sebuah paket bersegel tiba di kantor Nabila, dikirim oleh kurir khusus dari kantor Pak Andres. Nabila membukanya di dalam ruangannya yang terkunci. Di dalamnya, terbungkus bludru hitam, ada sebuah map berisi sertifikat tanah dan bangunan. Ia membandingkannya dengan foto sertifikat asli yang ada di ponselnya. Sempurna. Semuanya terlihat identik. Ia bahkan bisa merasakan tekstur kertas yang khas dan melihat detail kecil pada logo Garuda. Inilah umpan itu. Inilah kunci dari babak akhir permainannya. Malam itu, dengan sengaja, Nabila membuka brankas di ruang kerja seolah-olah sedang mencari dokumen lain. Ia memastikan Adrian melihatnya sekilas saat melewati ruangan itu. Kemudian, dengan gerakan yang wajar, ia meletakkan sertifikat palsu itu di dalam brankas, ditumpukan paling atas agar mudah terlihat. Setelah menutup pintu brankas, ia merasakan getaran kemenangan. Jaring telah ditebar. Umpan telah diletakkan. Kini, ia hanya perlu menunggu si tikus seraka itu masuk ke dalam perangkap yang telah ia siapkan dengan begitu rapi. Bulan berikutnya adalah sebuah pementasan mahakarya. Nabila, sang aktris utama, memainkan perannya dengan begitu cemerlang hingga pantas diganjar piala Oscar. Ia berubah menjadi sosok istri yang selama ini Adrian dambakan. Penurut, tidak banyak bertanya, dan penuh pemujaan. Setiap pagi, ia akan menyambut Adrian dengan senyum termanis, menyiapkan pakaian kerjanya, dan memastikan sarapan favoritnya terhidang di meja. Ia tidak lagi menyinggung soal rapat-rapat larut malam atau perjalanan bisnis yang mendadak. Jika Adrian berkata ia akan pulang malam, Nabila hanya akan mengangguk dan berkata, "Jaga kesehatannya, Mas. Jangan terlalu lelah." Ia menciptakan sebuah zona nyaman yang begitu memabukkan bagi Adrian, sebuah ilusi surga domestik yang membuat suaminya lengah dan semakin meremehkannya. Ia membiarkan Adrian berpikir bahwa ia telah berhasil menaklukkan istrinya, bahwa Nabila terlalu sibuk dengan bisnisnya dan terlalu bodoh dalam urusan cinta untuk menyadari perselingkuhannya. Di balik topeng manis itu, Nabila bergerak seperti hantu. Siang hari, saat Adrian sibuk menghabiskan waktu dan uang dengan Aurel, Nabila berada di medan perangnya. Ruang rapat di firma hukum Pak Andres menjadi pusat komandonya. Satu persatu, asetnya diamankan. Ia menandatangani dokumen penjualan untuk sebagian besar sahamnya di beberapa perusahaan publik, sebuah tindakan yang jika diketahui pasar akan menimbulkan sedikit gejolak, namun dilakukan melalui beberapa broker berbeda secara bertahap sehingga tidak menarik perhatian. Uang hasil penjualan yang mencapai triliunan rupiah itu tidak masuk ke rekening lokalnya, melainkan langsung ditransfer ke rekening perusahaan induknya yang baru terdaftar di Swiss, sebuah benteng finansial yang tidak akan bisa ditembus oleh hukum Indonesia dalam waktu singkat. Selanjutnya adalah aset fisik. Salah satu mobil sport koleksi Adrian, sebuah Ferrari merah yang sering pria itu pamerkan, diam-diam telah dijual kepada seorang kolektor di Singapura. Nabila memalsukan tanda tangan Adrian pada surat kuasa penjualan, sebuah kejahatan kecil yang terasa begitu memuaskan. Uang penjualannya pun langsung ia alihkan. Di garasi rumah, mobil itu digantikan oleh mobil dengan merek dan warna yang sama persis. Namun mobil itu adalah mobil sewaan jangka panjang. Adrian, dalam keangkuhannya, tidak pernah menyadari perbedaannya. Ia terlalu sibuk menikmati status tanpa pernah benar-benar memahami nilai dari apa yang ia miliki. Puncak dari sandiwaranya terjadi pada suatu sore yang cerah. Nabila sedang berada di ruang kerja, berpura-pura sedang pusing dengan tumpukan dokumen. Ia tahu dari jadwal palsu yang Adrian berikan, bahwa suaminya akan segera pulang. Dengan sengaja, ia menulis beberapa angka di secari kertas memo kuning, kombinasi angka untuk brankas di ruangan itu. Ia kemudian, secara tidak sengaja, meninggalkan kertas memo itu di atas mejanya, sedikit tertutup oleh map, namun masih cukup terlihat jika seseorang sengaja mencarinya. Benar saja, Adrian masuk ruangan itu beberapa saat kemudian. Ia mengeluh tentang betapa melelahkan harinya. Nabila menanggapinya dengan penuh simpati,
membuatkannya teh hangat, dan memijat pundaknya. "Mas, aku pusing sekali. Dokumen-dokumen ini membuat kepalaku mau pecah," keluh Nabila, memainkan perannya sebagai wanita karir yang kelelahan. "Aku mau istirahat di kamar dulu. Tolong jangan diganggu, ya." Sebelum keluar, ia berhenti sejenak di ambang pintu. "Oh iya, kalau Mas butuh dokumen perusahaan, ada di brankas. Kodenya aku taruh di meja, aku takut lupa." Ia mengatakannya dengan nada santai, seolah itu adalah informasi yang tidak penting. Setelah itu, ia naik ke kamarnya, namun ia tidak beristirahat. Ia menyalakan tabletnya dan membuka aplikasi yang terhubung dengan kamera pengawas tersembunyi yang telah ia pasang di seluruh sudut rumah seminggu yang lalu. Dari layar tabletnya, ia bisa melihat Adrian di ruang kerja. Pria itu menunggu beberapa menit, memastikan Nabila tidak akan kembali, sebelum akhirnya berjalan menuju meja. Tangannya meraih kertas memo kuning itu. Nabila bisa melihat seringai tipis di wajah suaminya. Adrian kemudian berjalan ke arah brankas, memutar kombinasinya, dan membukanya. Matanya langsung tertuju pada map berisi sertifikat rumah palsu yang tergeletak di paling atas. Ia mengambilnya, memeriksanya sekilas, lalu senyum kemenangan yang lebar terukir di wajahnya. Ia tidak mengambilnya saat itu juga, ia hanya memastikan bahwa umpan itu ada di sana, di dalam jangkauannya. Sejak hari itu, Adrian menjadi semakin berani. Ia mulai secara terbuka membicarakan rencananya, tentu saja dengan dibungkus kebohongan yang rapi. Ia berbicara tentang peluang investasi properti besar, yang membutuhkan modal awal yang sangat besar. Ia berkata bahwa jika investasi ini berhasil, mereka tidak perlu bekerja lagi seumur hidup. "Aku butuh sekitar 10 miliar, sayang," katanya pada Nabila suatu malam saat makan malam. "Aku tahu ini besar. Tapi percayalah padaku, ini akan mengubah hidup kita." Nabila menatapnya dengan tatapan polos, berpura-pura cemas. 10 miliar? Uang dari mana sebanyak itu, Mas? Tabungan kita tidak akan cukup." Adrian tersenyum licik. "Bagaimana kalau kita jual rumah ini? Kita bisa tinggal di apartemen sementara. Setelah proyek ini berhasil, kita bisa membeli rumah yang jauh lebih besar dan mewah." Hati Nabila terasa seperti es, tapi ia tetap memasang wajah terkejut. "Jual rumah ini? Tapi, ini rumah impian kita. Justru karena ini rumah impian, kita harus rela melepaskannya untuk mendapatkan impian yang lebih besar," bujuk Adrian, suaranya manis seperti madu beracun. "Pikirkanlah, sayang. Aku melakukan ini semua untuk masa depan kita." Nabila hanya diam, menunduk seolah sedang mempertimbangkan usulan berat itu. Dalam hatinya, ia tertawa. "Masa depan kita? Masa depanmu mungkin, bersama selingkuhan matremu itu." Ia sudah mendengar beberapa kali saat Adrian menelepon Aurel. Ia mendengar bagaimana wanita itu terus-menerus merengek meminta tas desainer terbaru, liburan ke Eropa, dan mobil baru. Aurel adalah parasit yang mengisap Adrian, dan Adrian, dalam kebutaannya, mengira itu adalah cinta. Aurel lah yang terus mendorong Adrian untuk segera mengeksekusi rencananya, untuk segera menjual rumah dan meninggalkan Nabila. Hari-hari berikutnya, Nabila membiarkan Adrian terus membujuknya. Ia memainkan peran istri yang ragu-ragu, yang berat hati melepaskan rumah kesayangannya. Ini membuat Adrian semakin tidak sabar dan frustrasi, yang pada akhirnya mendorongnya untuk mengambil jalan pintas. Ia pasti berpikir, untuk apa terus membujuk Nabila jika ia bisa menjualnya diam-diam? Toh sertifikatnya sudah ada dalam jangkauannya. Malam penentuan itu akhirnya tiba. Melalui kamera pengawas, Nabila melihat Adrian masuk ke ruang kerja jauh setelah tengah malam, mengira Nabila sudah terlelap. Dengan gerakan cepat dan pasti, ia membuka brankas, mengambil map berisi sertifikat palsu itu, dan memasukkannya ke dalam tas kerjanya. Setelah itu, ia kembali ke kamar tidur seolah tidak terjadi apa-apa. Di dalam kamarnya yang gelap, Nabila menatap layar tabletnya. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun, hanya ketenangan yang dingin dan mematikan. Ia melihat suaminya, pria yang tidur seranjang dengannya, telah mencuri darinya, berencana untuk menghancurkannya. Tidak ada lagi rasa sakit, yang ada hanya kepastian. Kepastian bahwa permainannya akan segera berakhir, dan ia yang akan menjadi pemenangnya. Ia tersenyum tipis dalam kegelapan. Tikus itu akhirnya telah membawa lari umpannya. Jebakan siap ditutup. Bagi Adrian, pagi itu adalah fajar dari sebuah era baru. Ia bangun dengan perasaan gembira yang meluap-luap, seperti seorang jenderal yang akan memenangkan perang terbesarnya. Di sampingnya, Nabila masih tertidur pulas. Wajahnya damai. Adrian menatapnya sejenak dengan perasaan campur aduk antara kasihan dan jijik.
Kasihan karena wanita ini begitu naif. Jijik karena ia harus bertahan begitu lama dengan wanita yang ia anggap membosankan ini. Tapi semua itu akan segera berakhir. Hari ini, ia akan bebas. Ia akan menjadi pria kaya raya dengan kekasih cantik di sisinya, memulai hidup baru yang selama ini hanya ada dalam fantasinya. Ia mandi dan berpakaian dengan semangat. Ia memilih setelan termahalnya, jam tangan Rolex yang berkilau di pergelangan tangannya, dan menyemprotkan parfumnya dengan royal. Penampilan adalah segalanya. Hari ini, ia harus terlihat seperti seorang pemenang. Di dalam tas kerjanya, sertifikat rumah itu terasa seperti sebuah tiket emas menuju kebahagiaan. Ia sudah menghubungi calon pembeli, seorang pengusaha yang sudah lama mengincar rumah mereka. Ia juga sudah membuat janji dengan notaris. Semuanya sudah diatur dengan sempurna. Saat turun untuk sarapan, Nabila sudah duduk di meja makan, mengenakan gaun rumah yang sederhana. Wajahnya terlihat sedikit murung. Sempurna, batin Adrian. Sandiwaranya pasti berhasil. Nabila pasti sudah merasa bahwa suaminya semakin menjauh. "Pagi, Mas," sapa Nabila dengan suara pelan. "Pagi," balas Adrian singkat. Ia sengaja bersikap dingin untuk mempersiapkan panggung bagi drama yang akan ia ciptakan nanti sore. "Mas Adrian mau ke kantor? Hari ini kelihatannya rapi sekali," tanya Nabila, mencoba membuka percakapan. "Ada pertemuan yang sangat penting. Pertemuan yang akan menentukan masa depan kita," jawab Adrian, penuh makna ganda. Ia menatap Nabila lekat-lekat, seolah memberikan peringatan terakhir yang tak terucap. Nabila hanya menunduk, mengaduk-aduk tehnya tanpa minat. Adrian menghabiskan sarapannya dengan cepat. Sebelum pergi, ia berhenti di belakang kursi Nabila, meletakkan tangannya di bahu istrinya. Sebuah gestur yang penuh kepalsuan. "Apapun yang terjadi hari ini, ingatlah bahwa aku pernah mencintaimu," bisiknya, mengucapkan kalimat perpisahan yang dramatis. Setelah itu, ia berjalan keluar rumah tanpa menoleh lagi, menuju kehidupannya yang baru. Sore harinya, sekitar pukul 4, Adrian kembali. Wajahnya berseri-seri, langkahnya tegap penuh percaya diri. Ia telah bertemu dengan pembeli dan notaris. Prosesnya berjalan lancar. Uang muka sebesar 1 miliar sudah masuk ke rekening pribadinya yang baru ia buka tanpa sepengetahuan Nabila. Sisanya akan dilunasi setelah proses balik nama selesai dalam beberapa hari. Baginya, pertarungan sudah dimenangkan. Ia menemukan Nabila sedang duduk di sofa ruang keluarga, menatap kosong ke arah taman. Inilah saatnya, momen yang telah ia tunggu-tunggu. Dengan langkah angkuh, ia mendekati meja kopi di depan Nabila. Dari saku jasnya, ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tipis dan melemparkannya ke atas meja. Suara amplop yang membentur permukaan kaca meja itu terdengar begitu keras di tengah keheningan. Nabila tersentak, menatap amplop itu lalu beralih ke wajah Adrian. Wajah suaminya terlihat asing, dipenuhi dengan keangkuhan dan kekejaman yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Apa ini, Mas?" tanya Nabila dengan suara bergetar. Adrian tertawa kecil, tawa yang merendahkan. "Itu pesangonmu. Ada 2 juta di dalamnya. Cukup untuk menyewa kontrakan kumuh di pinggir kota selama beberapa bulan. Tempat yang pantas untukmu." Mata Nabila membelalak, napasnya tercekat. "Maksud Mas apa? Aku tidak mengerti." Adrian bersedekap, menatap Nabila dari atas ke bawah seolah istrinya adalah serangga yang menjijikan. "Dengar baik-baik, Nabila, karena aku hanya akan mengatakannya sekali. Pergi dari rumah ini. Rumah ini sudah kujual seharga 10 miliar. Dan uangnya akan kugunakan untuk memulai hidup baru bersama Aurel, wanita yang benar-benar kucintai. Bukan wanita membosankan sepertimu." Setiap kata yang keluar dari mulut Adrian adalah belati yang ia tancapkan ke dalam sandiwara Nabila. Nabila harus mengerahkan seluruh kekuatan aktingnya untuk tidak tertawa. Sebaliknya, ia membiarkan wajahnya menunjukkan ekspresi syok dan tidak percaya. Matanya mulai berkaca-kaca. Tidak mungkin," bisiknya lirih, suaranya pecah. "Kamu tidak mungkin melakukan ini, Mas. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan pernikahan kita?" "Pernikahan kita sudah lama mati," bentak Adrian, menikmati setiap detik dari penderitaan yang ia ciptakan. "Aku muak berpura-pura. Aku muak denganmu dan duniamu yang sempurna itu. Sekarang, ambil uang itu dan pergi. Aku memberimu waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barangmu. Setelah itu, Satpam akan mengusirmu jika kamu masih di sini." Air mata Nabila akhirnya jatuh. Ia menangis sesenggukan, tubuhnya berguncang. Ia menatap suaminya dengan tatapan memohon. "Jangan, Mas, jangan lakukan ini padaku, aku mohon."
Inilah puncaknya. Ia harus membuat Adrian benar-benar percaya bahwa ia telah hancur lebur, bahwa Adrian telah menang secara mutlak. Melihat Nabila yang menangis terseduh-seduh di hadapannya, Adrian merasa begitu puas. Egonya membumbung tinggi. Ia merasa seperti dewa yang bisa menentukan nasib seseorang. Ia tidak merasakan sedikit pun penyesalan. Sudah terlambat untuk memohon, Nabila. Semuanya sudah berakhir. Dengan kalimat terakhir itu, Adrian berbalik dan berjalan menuju pintu. Ia tidak ingin melihat wajah menyedihkan itu lebih lama lagi. Ia mengeluarkan ponselnya dan dengan semangat menekan nomor Aurel. Halo, sayang? Semuanya beres. Kita berhasil. Siapkan dirimu, kita akan merayakannya besar-besaran malam ini, katanya dengan suara penuh kemenangan saat melangkah keluar dari pintu. Di dalam rumah, suara tangisan Nabila seketika berhenti. Tepat saat suara mesin mobil Adrian menjauh dari halaman, Nabila mengangkat kepalanya. Tidak ada lagi air mata di wajahnya. Matanya yang tadi terlihat putus asa kini berkilat dingin dan tajam. Bahunya yang tadi berguncang kini tegak sempurna. Ia bangkit dari sofa, gerakannya anggun dan penuh kendali. Ia berjalan ke arah meja kopi dan mengambil amplop berisi uang 2 juta itu. Ia menatap lembaran-lembaran uang 100 ribuan di tangannya. Sebuah penghinaan. Sebuah pesangon untuk kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Ia tersenyum, senyum yang mengerikan, penuh dengan kemenangan yang sunyi. Kemudian, ia mengeluarkan ponselnya sendiri. Ia tidak menelepon temannya, tidak juga orang tuanya. Ia menekan nomor panggilan cepat pertama di kontaknya. Halo, Pak Andres, sapanya, suaranya tenang dan datar, tanpa sedikit pun getaran emosi. Umpannya sudah dimakan. Dia sudah pergi. Keheningan sejenak di ujung telepon, sebelum suara Pak Andres menjawab dengan nada serius. Baik, Nabila. Saya mengerti. Sekarang saatnya, lanjut Nabila, matanya menatap keluar jendela, ke arah jalanan tempat mobil suaminya baru saja menghilang. Bekukan semuanya. Rekeningnya, kartu kreditnya, akses investasinya. Semuanya. Jangan sisakan 1 sen pun untuknya. Setelah panggilan telepon dengan Pak Andres berakhir, keheningan kembali menyelimuti ruang keluarga yang luas itu. Nabila berdiri mematung sejenak, menatap amplop berisi uang 2 juta rupiah di tangannya. Penghinaan terakhir dari pria yang pernah ia cintai. Sebuah senyum sinis mulai terbentuk di sudut bibirnya, lalu perlahan senyum itu melebar, dan tawa mulai keluar dari tenggorokannya. Awalnya tawa itu pelan, seperti bisikan, namun kemudian semakin keras dan lepas, menggema di seluruh ruangan, memantul di dinding-dinding kaca dan lantai marmer yang dingin. Ia tertawa terbahak-bahak, menumpahkan semua rasa sakit, amarah, dan beban yang telah ia pendam selama berbulan-bulan. Tawa itu bukan tawa kegilaan, melainkan tawa kemenangan. Tawa seorang ratu yang baru saja menyaksikan rajanya yang bodoh berjalan menuju tiang gantungan yang telah ia siapkan sendiri. Adrian memberinya waktu 1 jam untuk berkemas. 1 jam untuk meninggalkan istana yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Bodoh. Pria itu benar-benar bodoh. Nabila tidak butuh 1 jam. Ia bahkan tidak butuh 1 menit. Karena rencananya sudah disiapkan jauh-jauh hari. Ia tidak akan pergi ke kontrakan kumuh. Ia akan pindah ke benteng barunya. Dengan gerakan tenang, ia kembali meraih ponselnya. Kali ini, ia menghubungi nomor yang berbeda. Halo, dengan tim dari Akles Movers? Ini Nabila. Ya, betul. Sesuai rencana, Anda bisa datang sekarang. Semuanya sudah siap untuk diangkut. Kurang dari 30 menit kemudian, 3 buah truk besar dan sebuah tim yang terdiri dari belasan orang berseragam rapi tiba di depan gerbang rumahnya. Mereka bukan kuli angkut biasa, melainkan tim relokasi profesional yang biasa menangani barang-barang mewah dan karya seni. Nabila sudah menyewa mereka sebulan yang lalu. Dengan sebuah tablet di tangannya yang berisi daftar inventaris, Nabila mulai memberikan instruksi dengan ketenangan seorang komandan. Semua pakaian dan barang pribadi saya di kamar utama, tolong dikemas dengan box khusus. Lukisan di ruang tengah, perlakukan dengan hati-hati, itu karya Affandi. Patung di taman belakang, gunakan katrol. Untuk perabotan, hanya ambil yang ada di daftar saya. Sisanya, biarkan saja. Para pekerja bergerak dengan cepat dan efisien. Mereka membungkus setiap barang dengan lapisan pelindung, memasukkannya ke dalam box yang sudah diberi label, dan mengangkutnya ke dalam truk dengan sangat hati-hati. Para tetangga yang melihat aktivitas itu hanya bisa bertanya-tanya. Mereka mungkin mengira Nabila sedang merenovasi rumah. Tak ada yang menyangka bahwa sang ratu sedang melakukan evakuasi senyap dari kerajaannya sendiri. Nabila berjalan mengelilingi rumah itu untuk terakhir kalinya.
Ia tidak merasakan kesedihan atau nostalgia. Setiap benda di rumah itu, setiap sudut ruangan, kini terasa tercemar oleh kebohongan dan pengkhianatan Adrian. Ia menatap sofa tempat ia biasa menunggu Adrian pulang, meja makan tempat Adrian mengucapkan janji-janji palsu, dan ranjang tempat Adrian tidur di sampingnya setelah menghabiskan malam dengan wanita lain. Rumah ini bukan lagi surga baginya, melainkan sebuah panggung sandiwara yang megah. Dan kini, pertunjukannya telah usai. Saat para pekerja hampir selesai, Pak RT yang tinggal di seberang rumah datang menghampirinya, wajahnya tanpa khawatir. "Siang, Bu Nabila. Ini ada apa ya? Kok ramai sekali? Mau pindahan, Bu?" Nabila tersenyum ramah, senyum yang tulus, berbeda dengan senyum palsu yang selama ini ia berikan pada Adrian. "Iya, Pak RT. Betul. Saya mau pindah. Ada sedikit perubahan rencana dalam hidup saya," jawabnya diplomatis. Saat mandor dari tim over datang untuk melapor bahwa semua barang sudah selesai diangkut, Nabila mengangguk puas. Ia mengambil amplop berisi uang 2 juta rupiah pemberian Adrian. Ia mengambil beberapa lembar uang 100 ribuan dan memberikannya kepada sang mandor. "Ini, tolong bagikan kepada tim Anda sebagai bonus. Terima kasih atas kerja kerasnya." Sang mandor terkejut menerima uang tip yang begitu besar, namun ia menerimanya dengan senang hati. Sisa uang di dalam amplop itu, kemudian Nabila berikan kepada tukang kebun yang telah lama bekerja untuknya. "Pak, ini untuk Bapak. Terima kasih sudah merawat taman ini dengan baik." Tukang kebun itu menatap Nabila dengan bingung dan haru. Nabila tidak menjelaskan apa-apa. Ia hanya ingin membersihkan tangannya dari uang haram itu, mengubah penghinaan Adrian menjadi kebaikan kecil untuk orang lain. Tepat 1 jam setelah Adrian pergi, Nabila melangkah keluar dari pintu depan rumahnya untuk terakhir kali. Ia tidak membawa koper berisi pakaian lusuh. Ia masuk ke dalam sedan mewah miliknya yang dikemudikan oleh sopir pribadinya. Truk-truk pindahan sudah lebih dulu berangkat menuju tujuan mereka. Nabila menatap rumah itu sekali lagi dari balik jendela mobil. Selamat tinggal, masa lalu. Mobil melaju dengan mulus, bukan menuju pinggiran kota yang kumuh, melainkan menuju jantung distrik bisnis Jakarta. Mobil itu berhenti di depan lobi sebuah gedung apartemen paling prestisius di ibu kota, The Royal Pinnacle. Nabila sudah membeli 1 lantai penuh di Gria Tawang gedung ini 6 bulan yang lalu, sebagai bagian dari investasi sekaligus rencana daruratnya. Saat ia melangkah masuk ke dalam unit Gria Tawangnya, ia disambut oleh pemandangan kota Jakarta dari dinding kaca yang membentang dari lantai ke langit-langit. Apartemen itu masih kosong, hanya ada beberapa perabotan dasar yang sudah ia siapkan. Bau cat baru masih sedikit tercium. Disinilah ia akan memulai hidupnya yang baru. Bukan sebagai istri Adrian yang naif, tetapi sebagai Nabila, wanita yang membangun takdirnya sendiri. Ia berdiri di depan jendela kaca raksasa itu, menatap gedung-gedung pencakar langit yang menjulang di hadapannya. Di suatu tempat di kota yang sibuk itu, Adrian dan selingkuhannya pasti sedang merayakan kemenangan palsu mereka. Nabila tersenyum. Biarkan mereka bersenang-senang untuk sesaat. Karena mereka tidak tahu, badai terbesar dalam hidup mereka akan segera datang. Dan badai itu bernama Nabila. Adrian merasa seperti berada di puncak dunia. Uang muka 1 miliar rupiah terasa hangat di rekening barunya. Ia dan Aurel merayakannya dengan makan siang di restoran termahal di kota, memesan sampanye dan lobster, sesuatu yang biasanya Adrian hindari karena Nabila selalu menganggapnya pemborosan. Tapi sekarang, ia bebas. Ia tidak perlu lagi mendengarkan omelan Nabila tentang mengatur keuangan. "Jadi, rumah itu benar-benar sudah jadi milik kita, sayang?" tanya Aurel, matanya berbinar menatap Adrian. Ia mengenakan gaun merah menyala yang sangat pendek, riasannya tebal, dan di pergelangan tangannya melingkar jam tangan baru yang baru saja Adrian belikan sebagai hadiah perayaan. "Tentu saja, cantik," jawab Adrian dengan angkuh. "Ini baru permulaan. Setelah sisa 9 miliarnya cair, aku akan membelikanmu apartemen mewah di pusat kota dan mobil sport terbaru. Apapun yang kamu mau." Aurel memekik senang dan langsung mencium pipi Adrian. "Aku tahu kamu yang terbaik, Adrian. Aku tidak sabar untuk menyingkirkan Nabila selamanya dan memulai hidup baru kita." Adrian tersenyum puas. Ia merasa begitu jantan dan berkuasa. Ia berhasil memperdaya Nabila, wanita cerdas yang selama ini selalu selangkah di depannya. Ia merasa telah memenangkan permainan catur yang rumit. Ia menceritakan dengan bangga bagaimana ia mengusir Nabila dari rumah hanya dengan uang 2 juta rupiah. Aurel tertawa terbahak-bahak mendengarnya, menyebut Nabila sebagai wanita bodoh dan menyedihkan. Mereka berdua menertawakan nasib Nabila, tidak menyadari bahwa nasib mereka sendiri sedang berada di ujung tanduk. Sore harinya, sesuai jadwal,
mereka tiba di kantor notaris terkemuka di kawasan bisnis Sudirman untuk penandatanganan akta jual beli, AJB, dan pelunasan sisa pembayaran. Calon pembeli, seorang pengusaha bernama Pak Hartono, sudah menunggu bersama pengacaranya. Suasana di ruang rapat kantor notaris itu terasa formal dan sejuk. Adrian melangkah masuk dengan penuh percaya diri, menjabat tangan Pak Hartono dengan erat. "Selamat sore, Pak Hartono. Siap untuk serah terima?" Pak Hartono tersenyum. "Tentu saja, Pak Adrian. Saya sudah tidak sabar menempati rumah indah itu." Sang notaris, seorang pria parubaya bernama Pak Budi, mempersilakan mereka semua duduk. Di atas meja mahoni yang mengkilap, tumpukan dokumen sudah tersusun rapi. Adrian menyerahkan map berisi sertifikat rumah kepada Pak Budi dengan perasaan bangga. "Ini sertifikatnya, Pak Notaris. Silakan diperiksa." Pak Budi menerima sertifikat itu, mengenakan kacamatanya, dan mulai memeriksanya dengan teliti. Ia mengamati tekstur kertasnya, memeriksa watermark, dan mencocokkan nomor seri yang tertera. Semua tampak normal. Adrian dan Aurel saling pandang sambil tersenyum tipis. Semuanya berjalan sesuai rencana. "Baik, secara fisik sertifikat ini terlihat baik," kata Pak Budi dengan nada datar. "Namun, sesuai prosedur standar, tim saya harus melakukan pengecekan terakhir ke sistem online Badan Pertanahan Nasional untuk validasi akhir sebelum AJB ditandatangani." Seorang staf notaris yang duduk di depan komputer di sudut ruangan, mulai mengetikkan nomor sertifikat ke dalam sistem. Adrian merasa sedikit tidak sabar. Ia hanya ingin proses ini cepat selesai dan uang 9 miliar segera masuk ke rekeningnya. Ia sudah membayangkan liburan mewah ke Maladewa bersama Aurel. Keheningan berlangsung selama beberapa menit. Staf yang tadi mengetik tampak mengernyitkan dahi. Ia mengetik ulang nomor sertifikat itu, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia kemudian bangkit dan berbisik kepada Pak Budi. Wajah Pak Budi yang semula tenang kini berubah menjadi sangat serius. Pak Budi berdeham, menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Ia menatap Adrian lekat-lekat dari balik kacamatanya. "Pak Adrian, ada sedikit masalah." Jantung Adrian mulai berdebar sedikit lebih kencang. "Masalah apa, Pak?" "Menurut data online BPN yang baru saja kami akses," lanjut Pak Budi dengan suara yang jelas dan tegas, "sertifikat dengan nomor registrasi ini statusnya valid. Namun, nama pemilik yang terdaftar bukanlah nama Bapak." Adrian tertawa gugup. "Itu tidak mungkin. Sertifikat itu atas nama istri saya, Nabila. Saya di sini mewakilinya, kami sudah sepakat untuk menjualnya." Pak Budi menggeleng pelan. "Bukan itu masalahnya, Pak. Nama pemilik sah yang terdaftar di BPN untuk properti tersebut memang benar atas nama Ibu Nabila. Masalahnya, sertifikat asli atas nama Ibu Nabila saat ini statusnya sedang diagunkan di sebuah bank swasta nasional sebagai jaminan untuk pinjaman korporasi. Jadi, sertifikat asli seharusnya berada di tangan bank." Darah seolah surut dari wajah Adrian. "Tidak mungkin. Saya memegang sertifikatnya. Ini," katanya sambil menunjuk map yang ada di tangan notaris. Pak Budi menatap Adrian dengan tatapan yang mulai terasa dingin. Ia membalik sertifikat itu, menunjukkannya kepada semua orang. "Maka dari itu, Pak Adrian, kami tidak bisa melanjutkan transaksi ini." Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan memenuhi ruangan, sebelum akhirnya menjatuhkan bom yang menghancurkan segalanya. "Menurut data BPN dan konfirmasi yang baru saja kami lakukan, sertifikat yang Bapak bawa ini palsu." Kata "palsu" itu terdengar seperti ledakan di telinga Adrian. Ruangan itu seakan berputar. Wajah Aurel di sampingnya berubah pucat pasi seperti mayat. Pak Hartono dan pengacaranya langsung berdiri, wajah mereka merah padam karena marah. "Apa maksud Anda?" bentak Adrian, suaranya naik beberapa oktav. "Anda pasti salah. Cek lagi." "Kami sudah mengeceknya 3 kali, Pak Adrian," jawab Pak Budi dengan tenang namun tegas. "Ini adalah pemalsuan dokumen tingkat tinggi. Dan mencoba melakukan transaksi jual beli dengan sertifikat palsu adalah tindak pidana serius." Pengacara Pak Hartono langsung menunjuk wajah Adrian. "Anda mencoba menipu klien saya. Ini penipuan. Kami akan melaporkan Anda ke polisi sekarang juga." Panik, Adrian mencoba meraih ponselnya, otaknya kacau. Aurel di sampingnya mulai gemetar, menatap Adrian dengan horor. Mimpi mereka tentang kekayaan dan kehidupan mewah hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Di tengah kekacauan itu, Adrian hanya bisa menatap sertifikat palsu di atas meja, tidak mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi. Ia telah masuk ke dalam perangkap yang bahkan tidak ia sadari keberadaannya. Dan kini, dinding perangkap itu telah tertutup rapat di sekelilingnya.
Kekacauan meledak di ruang rapat kantor notaris. Pak Hartono, yang merasa telah ditipu mentah-mentah, berteriak marah. Pengacaranya sudah mengeluarkan ponsel, siap menghubungi pihak kepolisian. Aurel, yang ketakutannya kini telah berubah menjadi amarah, mulai menjauhkan diri dari Adrian seolah pria itu adalah sumber penyakit. Mimpi indahnya tentang tas desainer dan liburan mewah kini berganti menjadi mimpi buruk tentang seragam polisi dan jeruji besi. Ini semua idemu, kan? Desis Aurel pada Adrian, matanya melotot. Kamu bilang semuanya aman. Kamu bilang kamu sudah mengurus semuanya. Adrian tidak bisa menjawab. Otaknya kosong. Kata, palsu, dan tindak pidana terus berdengung di telinganya. Dalam kepanikan, insting pertamanya adalah kabur. Ia tidak peduli lagi dengan uang 9 miliar, ia hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan gerakan tiba-tiba, ia mendorong kursinya ke belakang dan berlari keluar dari ruangan, mengabaikan teriakan marah di belakangnya. Ia berlari menuruni tangga darurat, jantungnya berdebar kencang seolah akan meledak. Setibanya di lobi, ia langsung berlari menuju mobilnya yang terparkir di valet. Sambil menunggu mobilnya datang, ia mencoba mengakses aplikasi mobile bankingnya. Ia harus segera mentransfer uang muka 1 miliar itu ke rekening lain, atau menariknya tunai. Namun, saat aplikasi terbuka, jantungnya serasa berhenti berdetak. Saldo rekening pribadinya yang baru, 0 rupiah. Tidak mungkin. 1 miliar itu baru masuk beberapa jam yang lalu. Ia mencoba merefresh aplikasi itu berulang kali, tapi hasilnya tetap sama. 0 besar. Notifikasi email masuk ke ponselnya. Pengirimnya, kantor hukum Andres Rekan. Dengan tangan gemetar, ia membuka email itu. Isinya singkat, dingin, dan menusuk. Dengan hormat, Bapak Adrian Wiguna. Berdasarkan surat kuasa dari klien kami, Ibu Nabila, dengan ini kami memberitahukan bahwa gugatan cerai telah resmi didaftarkan di Pengadilan Agama. Bersamaan dengan itu, pengadilan telah mengeluarkan surat perintah pembekuan terhadap seluruh aset bersama dan aset pribadi Anda yang terindikasi berasal dari dana bersama, terhitung sejak tanggal surat ini dikeluarkan. Segala akses perbankan, kartu kredit, dan investasi atas nama Anda telah dibekukan hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adrian terhuyung-huyung, punggungnya menabrak pilar lobi. Dibekukan. Semuanya. Jadi bukan hanya uang 1 miliar itu yang hilang, tapi seluruh akses finansialnya. Kartu kredit di dompetnya kini tak lebih dari sekadar potongan plastik tak berguna. Ia benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Nabila. Jadi ini semua perbuatan Nabila. Wanita yang ia anggap bodoh dan naif itu ternyata telah merencanakan semuanya dari awal. Sertifikat palsu, gugatan cerai, pembekuan aset. Semuanya adalah bagian dari sebuah rencana pembalasan yang sempurna. Ia telah dipermainkan sejak awal. Mobilnya tiba di depan lobi. Adrian masuk dengan lunglai. Ia mencoba menyalakan mesin, namun kartu akses mobilnya tidak berfungsi. Lampu indikator di dashboard berkedip-kedip, menunjukkan pesan, key card not detected. Ia baru ingat, mobil yang ia pakai ini juga atas nama Nabila. Pasti wanita itu sudah menonaktifkannya dari jarak jauh. Saat ia sedang panik mencoba menyalakan mobil, pintu penumpang di sebelahnya terbuka. Aurel masuk dengan wajah penuh amarah. Apa yang kamu lakukan? Ayo kita pergi dari sini, bentak Aurel. Aku tidak bisa. Mobilnya tidak mau menyala, jawab Adrian frustrasi. Aurel menatapnya dengan tatapan tidak percaya, lalu tertawa sinis. Tidak bisa? Jadi sekarang kamu tidak punya uang, dan bahkan tidak bisa menyalakan mobilmu sendiri? Pria macam apa kamu ini? Ini semua karena Nabila. Dia menjebakku. Adrian mencoba membela diri. Tapi Aurel tidak peduli. Wajahnya yang cantik ini terlihat mengerikan karena amarah. Ia melihat Adrian bukan lagi sebagai tiket menuju kemewahan, melainkan sebagai beban yang akan menyeretnya ke dasar. Aku tidak peduli siapa yang menjebakmu, hardik Aurel. Yang jelas, aku sudah selesai denganmu. Aku tidak mau berurusan dengan pecundang miskin sepertimu. Dengan gerakan cepat, Aurel melepas jam tangan baru pemberian Adrian dan melemparkannya ke pangkuan pria itu. Ia kemudian menyambar tas tangannya, yang juga dibelikan Adrian, dan melemparkannya dengan keras ke wajah Adrian. Jangan pernah hubungi aku lagi, dasar penipu miskin, teriaknya. Setelah melampiaskan amarahnya, Aurel keluar dari mobil, membanting pintunya dengan keras. Ia berlari ke pinggir jalan, menyetop taksi yang lewat, dan menghilang di telan kemacetan Jakarta. Adrian ditinggalkan sendirian di dalam mobil yang mati, dengan rasa sakit di wajahnya dan kehancuran yang total di hatinya. Ia kehilangan rumah, uang,
kekasih, dan harga dirinya dalam satu sore yang sama. Karma telah datang menagih utangnya dengan begitu cepat dan brutal. 5 bulan berlalu secepat kilat. Proses perceraian Nabila dan Adrian berjalan lancar. Dengan semua bukti pengkhianatan dan percobaan penipuan yang Adrian lakukan, pengadilan dengan mudah mengabulkan semua tuntutan Nabila. Ia mendapatkan hak penuh atas seluruh harta yang ia kumpulkan, karena terbukti bahwa Adrian tidak memberikan kontribusi finansial yang signifikan. Nama Adrian dihapus dari kehidupannya seolah ia tidak pernah ada. Bagi Nabila, 5 bulan itu adalah periode kelahiran kembali. Ia tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang kesedihan. Ia muncul sebagai versi terbaik dari dirinya. Ia memotong rambutnya menjadi lebih pendek dan modern, gaya berpakaiannya menjadi lebih berani dan elegan. Wajahnya yang dulu sering dihiasi senyum lembut kini lebih sering menunjukkan senyum percaya diri seorang pemimpin. Ia mencurahkan seluruh energinya untuk bisnis. Perusahaannya meluncurkan beberapa proyek properti baru yang sangat sukses, namanya semakin disegani di kalangan pengusaha. Ia bukan hanya seorang wanita yang selamat dari badai, ia adalah badai itu sendiri. Suatu malam, ia menghadiri sebuah acara lelang amal yang diadakan untuk membantu pendidikan anak-anak kurang mampu. Acara itu dipenuhi oleh para konglomerat dan sosialita papan atas Jakarta. Nabila datang bukan untuk pamer kekayaan, melainkan karena ia benar-benar peduli dengan tujuan acara tersebut. Saat sedang mengamati sebuah lukisan, seorang pria berperawakan tinggi dan tegap berdiri di sampingnya. Lukisan yang indah, bukan? Gaya sang pelukis mengingatkan saya pada ketenangan sekaligus kekuatan ombak di lautan. Nabila menoleh. Pria di sampingnya memiliki wajah yang tegas namun sorot matanya teduh. Ia mengenakan setelan jas yang pas di badan, tanpa kesan mencolok namun terlihat sangat berkualitas. Saya setuju, jawab Nabila. Ada harmoni dalam kekacauan goresan kuasnya. Pria itu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Arga Wibisana. Nabila menyambut uluran tangan itu. Nabila. Nama Arga Wibisana tentu saja tidak asing baginya. Arga adalah seorang duda, pemilik salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia. Ia dikenal sebagai pengusaha yang sangat cerdas, sedikit misterius, dan sangat rendah hati. Berbeda dengan pengusaha kaya baru lainnya, Arga tidak suka pamer dan jarang muncul di media. Mereka akhirnya menghabiskan sisa malam itu dengan berbincang. Nabila terkejut dengan betapa mudahnya ia merasa nyambung dengan Arga. Pembicaraan mereka mengalir dari seni, bisnis, filosofi, hingga pengalaman hidup. Arga tidak terintimidasi oleh kesuksesan Nabila. Sebaliknya, ia terlihat sangat mengagumi kecerdasan dan ketangguhan Nabila. Dan Nabila, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, merasa bisa menjadi dirinya sendiri di hadapan seorang pria. Ia tidak perlu berpura-pura atau memasang topeng. Arga melihatnya sebagai Nabila, bukan sebagai mesin pencetak uang. Hubungan mereka berkembang dari sana. Mereka makan malam bersama, mengunjungi galeri seni, bahkan melakukan perjalanan bisnis bersama untuk menjajaki kemungkinan kerjasama. Arga menunjukkan sisi dirinya yang tidak pernah diketahui publik. Ia adalah pria yang hangat, penuh perhatian, dan memiliki selera humor yang bagus. Ia tidak pernah mencoba membeli perhatian Nabila dengan hadiah-hadiah mewah. Sebaliknya, ia memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga. Waktunya, perhatiannya, dan rasa hormatnya. 3 bulan setelah pertemuan pertama mereka, Arga mengajak Nabila berlayar dengan kapal pesiar pribadinya untuk menyaksikan matahari terbenam di Kepulauan Seribu. Di tengah lautan yang tenang, dengan langit yang berwarna jingga keemasan, Arga berlutut di hadapan Nabila. Ia tidak mengeluarkan cincin berlian raksasa. Ia hanya menatap mata Nabila dengan tulus. Nabila, katanya dengan suara yang mantap. Aku sudah hidup cukup lama untuk tahu apa yang benar-benar berharga. Dan itu bukan tambang emas atau saham perusahaan. Itu adalah menemukan seseorang yang bisa menjadi partner sejati. Seseorang yang bisa membuatmu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ia berhenti sejenak, mengambil napas. Aku tidak akan menjanjikanmu kemewahan, karena kamu bisa menciptakannya sendiri. Tapi aku berjanji untuk selalu ada di sisimu, menjadi rekan diskusimu yang paling sengit, dan menjadi pelindungmu yang paling setia. Aku tidak butuh hartamu, Nabila. Aku butuh kamu untuk membangun sisa hidupku bersama. Air mata mengalir di pipi Nabila. Tapi kali ini, itu adalah air mata kebahagiaan yang murni dan tulus. Air mata yang membersihkan semua luka masa lalunya. Pengkhianatan Adrian telah membawanya ke titik terendah. Tetapi justru di sanalah ia menemukan kekuatannya kembali, dan akhirnya menemukan cinta sejati yang pantas ia dapatkan. Ya, bisiknya di tengah isak tangis bahagia. Aku mau, Arga. Malam itu,
Di bawah taburan bintang, Nabila merasa hidupnya telah utuh kembali. Ia telah bangkit dari abu pengkhianatan, bukan hanya sebagai seorang ratu bisnis, tetapi juga sebagai seorang wanita yang siap untuk dicintai dan mencintai dengan benar. Sementara Nabila membangun kembali hidupnya di atas puing-puing pengkhianatan dan mengubahnya menjadi istana yang lebih megah, Adrian justru tenggelam ke dasar jurang yang ia gali sendiri. 5 bulan telah mengubahnya menjadi sosok yang nyaris tak bisa dikenali. Jas mahal dan jam tangan Rolex telah berganti menjadi kemeja kusam yang warnanya sudah pudar dan celana jeans usang. Wajahnya yang dulu terawat kini tirus, ditumbuhi brewok yang tidak terurus, dan sorot matanya yang dulu angkuh kini kosong dan dipenuhi keputusasaan. Setelah diusir dari kantor notaris dan ditinggalkan Aurel, dunianya runtuh. Tanpa akses ke rekening bank, ia menjadi gelandangan dalam sekejap. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, namun berita tentang percobaan penipuannya menyebar lebih cepat dari api. Tidak ada yang mau berurusan dengannya. Beberapa teman yang dulu sering ia traktir kini, bahkan tidak mau mengangkat teleponnya. Ia terpaksa menjual jam tangan Rolex yang sempat Aurel lemparkan padanya dengan harga murah untuk bertahan hidup. Uang itu habis dalam beberapa minggu untuk menyewa kamar kos sempit dan lembab di pinggiran Jakarta. Ia mencoba mencari pekerjaan, tapi siapa yang mau mempekerjakan seorang pria dengan reputasi hancur? Nama baiknya, yang sebenarnya dibangun di atas kesuksesan Nabila, kini lenyap tak berbekas. Setiap malam, ia dihantui oleh penyesalan. Bukan penyesalan karena telah menyakiti Nabila, melainkan penyesalan karena rencananya gagal total. Ia marah pada kebodohannya sendiri, marah pada Nabila yang ternyata jauh lebih cerdas darinya, dan marah pada dunia yang seolah berkonspirasi untuk menghancurkannya. Satu-satunya obsesi yang tersisa di benaknya adalah Nabila. Ia harus menemukan Nabila, memohon ampun, dan entah bagaimana meyakinkannya untuk menerimanya kembali. Ia tidak lagi memikirkan cinta, ia hanya memikirkan kelangsungan hidup. Ia tahu hanya Nabila yang bisa mengangkatnya kembali dari lumpur kehinaan ini. Maka dimulailah perburuannya. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia menghabiskan hari-harinya bertanya-tanya pada orang-orang yang dulu mengenal mereka berdua. Ia mendatangi kantor lama Nabila, namun ia diusir oleh Satpam. Ia mencoba menguntit beberapa manajer kepercayaan Nabila, berharap mereka akan menuntunnya ke lokasi sang ratu. Setelah berminggu-minggu hidup seperti detektif jalanan, usahanya membuahkan hasil. Ia mendengar dari seorang mantan karyawan Nabila yang ia temui di sebuah warung kopi, bahwa Nabila kini menikah lagi dengan seorang pengusaha tambang bernama Arga Wibisana dan tinggal di sebuah mansion mewah di kawasan Menteng. Dengan alamat di tangan, Adrian berjalan kaki berkilo-kilometer karena tidak punya uang untuk naik taksi. Saat akhirnya ia tiba di depan alamat itu, napasnya seakan berhenti. Gerbang hitam menjulang setinggi 4 meter berdiri kokoh di hadapannya. Di baliknya, terhampar sebuah mansion bergaya klasik Eropa yang jauh lebih besar dan megah daripada rumah lama mereka. Taman yang tertata sempurna dan pilar-pilar raksasa yang menyangga teras depan, seolah mengejek kemiskinannya. Disinilah Nabila tinggal sekarang. Di surga barunya, sementara ia membusuk di neraka. Adrian menunggu. Ia duduk di trotoar di seberang jalan, di bawah pohon yang rindang, matanya tak pernah lepas dari gerbang itu. Ia menunggu berjam-jam, dari siang yang terik hingga sore yang mulai meredup. Ia tampak seperti gembel yang salah alamat, membuat beberapa pejalan kaki menatapnya dengan curiga. Penantiannya berakhir saat sebuah sedan hitam mewah melambat dan berhenti di depan gerbang. Adrian langsung berdiri, jantungnya berdebar kencang. Gerbang itu terbuka secara otomatis. Pintu belakang mobil terbuka, dan keluarlah Arga, pria yang fotonya ia lihat di internet. Arga kemudian berjalan memutar dan membukakan pintu untuk Nabila. Saat Nabila melangkah keluar dari mobil, dunia Adrian seakan berhenti berputar. Wanita di hadapannya adalah Nabila, tapi sekaligus bukan Nabila yang ia kenal. Nabila tampak begitu, bersinar. Dengan gaun berwarna zamrud yang membalut tubuhnya dengan sempurna dan rambut pendeknya yang ditata elegan, ia tampak seperti seorang permaisuri. Wajahnya memancarkan kebahagiaan dan ketenangan yang belum pernah Adrian lihat sebelumnya. Ia tertawa, sebuah tawa renyah saat Arga membisikkan sesuatu di telinganya. Melihat pemandangan itu, melihat kebahagiaan Nabila yang begitu nyata bersama pria lain, adalah pukulan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa harga diri Adrian. Didorong oleh keputusasaan yang tak tertahankan, ia tidak berpikir lagi. Ia berlari menyeberang jalan, menerobos masuk melewati gerbang yang belum sepenuhnya tertutup. Nabila, teriaknya dengan suara serak. Nabila dan Arga menoleh, terkejut melihat sosok kumal yang berlari ke arah mereka. Nabila langsung mengenali pria itu. Wajahnya yang tadi berseri-seri langsung berubah menjadi datar tanpa ekspresi. Arga, dengan sigap, langsung berdiri di depan Nabila,
memasang badan untuk melindunginya. Adrian tidak berhenti berlari sampai ia tiba di hadapan mereka. Lalu, dengan sebuah gerakan yang dramatis, ia menjatuhkan dirinya, bersujud di lantai karport yang dingin dan memeluk kaki Nabila dengan erat. Air mata buaya mulai membanjiri wajahnya yang kotor. "Nabila, maafkan aku. Aku mohon maafkan aku." Isaknya, suaranya terdengar menyedihkan. "Aku salah. Aku tahu aku salah. Aku menyesal, Nabila. Aku sangat menyesal. Bawa aku kembali, aku mohon. Aku akan melakukan apa saja. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Ia menangis terseduh-seduh, wajahnya ia benamkan di ujung gaun Nabila. Para penjaga keamanan rumah yang melihat keributan itu langsung berlari mendekat, siap untuk menyeret Adrian pergi. Namun, Nabila mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka berhenti. Ia menatap ke bawah, pada sosok pria yang sedang bersujud di kakinya. Pria yang dulu meninggalkannya dengan angkuh, kini terkapar seperti anjing jalanan yang memohon belas kasihan. Nabila menatap puncak kepala Adrian yang kotor tanpa emosi. Genggaman pria itu di kakinya terasa lemah dan menyedihkan. Dengan gerakan pelan namun tegas, ia menarik kakinya, melepaskan diri dari pelukan mantan suaminya itu. Adrian mendongak, wajahnya basah oleh air mata dan ingus, menatap Nabila dengan tatapan penuh harap. Arga, yang sejak tadi berdiri siaga, melangkah maju dan merangkul bahu Nabila dengan lembut namun protektif. Kehadirannya yang tenang dan kokoh di sisi Nabila, menjadi kontras yang begitu tajam dengan sosok Adrian yang rapuh dan hancur di lantai. "Semua penyesalanmu tidak ada artinya lagi, Adrian," ucap Nabila, suaranya terdengar begitu tenang, tanpa sedikit pun nada benci atau marah. Ketenangan itulah yang justru terasa lebih menusuk daripada amarah. "Dulu, aku mungkin akan hancur melihatmu seperti ini. Tapi sekarang, aku hanya merasa kasihan." Ia menatap lurus ke mata Adrian, membiarkan pria itu melihat dengan jelas bahwa tidak ada lagi cinta, benci, atau bahkan kenangan yang tersisa di sana. Hanya kekosongan. "Aku tidak akan membawamu kembali," lanjutnya. "Bukan karena aku membencimu, tapi karena kamu tidak lagi punya tempat dalam hidupku. Ironisnya, aku justru harus berterima kasih padamu." Adrian menatapnya dengan bingung. "Berterima kasih?" "Ya," kata Nabila dengan senyum tipis. "Terima kasih sudah menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Terima kasih sudah membuangku, karena jika tidak, aku mungkin tidak akan pernah menemukan kekuatan sejatiku. Dan tanpamu, aku tidak akan menemukan kebahagiaan sejati ini." Ia melirik sekilas ke arah Arga, dan pria itu membalasnya dengan tatapan penuh cinta dan dukungan. Melihat interaksi itu, Adrian sadar bahwa semuanya benar-benar sudah berakhir. Harapannya yang terakhir telah padam. Ia tidak akan pernah bisa kembali. Nabila kemudian teringat sesuatu. Ia memberi isyarat pada salah satu asisten rumah tangganya yang berdiri di dekat pintu. Sang asisten masuk ke dalam dan kembali beberapa saat kemudian dengan sebuah amplop coklat tipis. Amplop yang sama yang dulu Adrian lemparkan padanya. Nabila telah menyimpannya selama ini, bukan sebagai kenang-kenangan pahit, tapi sebagai pengingat akan titik balik dalam hidupnya. Ia mengambil amplop itu dan berjongkok di depan Adrian, menyamakan posisi mereka untuk sesaat. Ia menyodorkan amplop itu ke tangan Adrian yang gemetar. "Ini," katanya lembut. "Dulu kau memberikannya padaku sebagai pesangon. Sekarang, aku mengembalikannya. Mungkin saat ini, kamu lebih membutuhkannya daripada aku." Di dalam amplop itu masih ada uang 2 juta rupiah. Uang yang sama. Sebuah simbol penutup yang sempurna. Dulu, uang itu adalah lambang penghinaan Adrian padanya. Sekarang, uang itu adalah lambang belas kasihan Nabila pada Adrian. Peran mereka telah berbalik 180 derajat. Adrian menatap amplop di tangannya, lalu menatap wajah Nabila. Ia ingin mengatakan